Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ke-14, yaitu materi tentang jiwa kepemimpinan. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 9 di semester 1. Mari kita simak materi ini bersama-sama. Oke, kita akan mulai untuk melihat pengertian dalam kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, ketua. Ketua adalah seorang yang ditunjuk dalam kelompok untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kepala adalah seorang yang mengepalai suatu kelompok atau unit untuk memimpin kelompok atau unit mencapai tujuan. Nah, jadi arti kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka kepemimpinan berkaitan dengan yang pertama, keterlibatan orang lain atau sekelompok orang dalam kegiatan mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, terdapat faktor tertentu yang ada pada pemimpin sehingga orang lain bersedia digerakkan atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, adanya usaha bersama serta pengerahan berbagai sumber daya, baik tenaga, dana, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dari kepemimpinan yaitu meliputi yang pertama, fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Kemudian yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. Lalu, fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan, bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. Selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, dan mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Pemimpin juga perlu memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan semacamnya kepada anak buah yang berprestasi untuk menjalankan fungsi ini. Fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe dan tugas kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan diktatoris. Ini merupakan pemimpin dengan cara menggertak dan menguasai. Kemudian yang kedua, kepemimpinan otokratis. Ini merupakan pemimpin dengan memusatkan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Ini merupakan gaya kepemimpinan berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan laissez-faire. Ini merupakan gaya kepemimpinan yang membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas kepemimpinan. Leadership function.
meliputi dua bidang utama, pekerjaan yang harus diselesaikan dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan pekerjaan disebut task function. Tugas yang berhubungan dengan pekerjaan perlu agar pekerjaan kelompok dapat diselesaikan dan kelompok mencapai tujuannya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan kelompok dibutuhkan agar hubungan antar orang yang bekerja sama menyelesaikan kerja itu lancar dan berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok. Yang pertama, memulai atau inisiasi. Usaha agar kelompok mulai kegiatan atau tugas tertentu. Kemudian yang kedua, mengatur atau regulation. Ini adalah tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok. Kemudian yang ketiga, memberitahu atau informing. Ini merupakan kegiatan memberi informasi, data, fakta, dan pendapat kepada para anggota dan meminta dari mereka informasi, data, atau pendapat. Kemudian yang keempat, mendukung atau supporting. Ini merupakan usaha untuk menerima gagasan, pendapat dari bawah dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi untuk menyelesaikan tugas bersama. Kemudian yang kelima, menilai atau evaluasi. Ini merupakan tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi dan untung rugi. Selanjutnya yang keenam, menyimpulkan atau summarizing. Ini merupakan kegiatan untuk menyimpulkan gagasan tindakan lebih lanjut. Oke, selanjutnya tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok antara lain. Yang pertama, mendorong atau encouraging. Ini merupakan sikap hangat, bersahabat, dan menerima orang lain. Kemudian yang kedua, mengungkapkan perasaan atau expressing feeling. Ini merupakan tindakan yang menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok seperti rasa puas, senang, bangga, dan ikut sepenanggungan seperasaan jika terjadi masalah di dalam kelompok. Selanjutnya yang ketiga, mendamaikan atau harmonizing. Ini merupakan tindakan mendamaikan dan mempertemukan orang-orang yang berbeda pendapat. Selanjutnya yang keempat, mengalah atau compromising. Ini merupakan kemauan untuk mengubah dan menyelesaikan pendapat dengan perasaan orang lain. Yang kelima, memperlancar atau gatekeeping. Ini merupakan kesediaan untuk mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok sehingga rela menyumbangkan pendapat. Yang keenam, memasang aturan permainan atau setting standar. Ini merupakan tindakan menyampaikan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Kemudian kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Berdasarkan dua bidang tugas kepemimpinan, dulu orang hanya mengenal dua gaya kepemimpinan. Pertama, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan yang berorientasi kepada manusia. Dari dua bidang tersebut, akhir-akhir ini dikembangkan menjadi 4 gaya kepemimpinan dasar, yaitu adalah yang pertama, kekompakan tinggi dan kerja rendah. Gaya kepemimpinan ini berusaha menjaga hubungan baik, keakraban, dan kekompakan kelompok, tetapi kurang memperhatikan unsur tercapainya unsur tujuan kelompok atau penyelesaian tugas bersama. Inilah gaya kepemimpinan dalam perkumpulan sosial rekreatif yang sebagian besar ditujukan untuk hubungan antar anggota. Namun, gaya ini dapat cocok dan tepat untuk kelompok yang di waktu lampau pernah berkembang baik dan efektif, tetapi menghadapi masalah atau situasi yang memacetkan atau melenyapkan semangat anggota. Gaya kepemimpinan ini baik untuk mempengaruhi semangat kelompok dan memotivasi mereka. Gaya kepemimpinan baik juga buat kelompok yang di waktu lampau kurang mempengaruhi pribadi para anggotanya dan terlalu sibuk dengan urusan penyelesaian masalah atau situasi yang menekan demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya yang kedua, kerja tinggi dan kekompakan rendah. Gaya kepemimpinan yang menekankan penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan kelompok. Gaya kepemimpinan ini menampilkan gaya kepemimpinan yang direktif. Gaya kepemimpinan ini tepat digunakan dalam persaingan dagang yang ketat serta dalam militer. Kemudian yang ketiga, kerja tinggi dan kekompakan tinggi.
Gaya kepemimpinan yang mengutamakan kerja dan kekompakan tinggi baik digunakan dalam pembentukan kelompok. Pemimpin perlu menjadi model untuk kelompok dengan menunjukkan perilaku yang membuat kelompok efektif dan puas. Tujuan yang sebaiknya dicapai adalah membantu kelompok menjadi kelompok yang matang, yang mampu menjalankan kedua tugas kepemimpinan di atas. Gaya kepemimpinan ini menjadi tidak cocok dipakai jika tugas dan kekompakan kelompok telah diselesaikan anggota kelompok dengan baik. Yang keempat, kerja rendah dan kekompakan rendah. Gaya kepemimpinan yang kurang menekankan penyelesaian tugas dan kekompakan kelompok cocok buat kelompok yang telah jelas sasaran dan tujuannya. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang menggairahkan untuk kelompok yang sudah jadi. Gaya kepemimpinan ini tidak cocok digunakan kelompok yang belum jadi. Gaya kepemimpinan ini lemah dan tidak akan menghasilkan apapun. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mempengaruhi kelompok. Pemimpin merupakan proses mempengaruhi orang atau kelompok yang dipimpin. Sehingga cara untuk mempengaruhi kelompok diantaranya yaitu pemimpin menyuruh kelompok. Manakala dia sendiri memikirkan perkara, mengambil keputusan tentang perkara itu dan memberitahukan kepada orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, pemimpin menjual kepada kelompok orang-orang yang dipimpinnya. Manakala dia memikirkan perkara, mengambil keputusan tentang perkara itu, lalu memberitahukan keputusan itu terhadap orang-orang yang dipimpinnya sambil menjelaskan dan meyakinkan mereka untuk menerima keputusan itu dengan memberitahukan untung ruginya. Yang ketiga, pemimpin minta nasihat. Jika dia menyampaikan masalah kepada orang yang dipimpinnya, menerima usul dan nasihat serta pemecahannya, lalu membuat keputusan sendiri. Yang keempat, pemimpin bergabung dengan orang yang dipimpin jika dia menyajikan masalah kepada orang-orang yang dipimpin serta bersama mencari pemecahan masalah tersebut dan akhirnya mencapai pemecahan bersama. Yang kelima, pemimpin memberi kekuasaan kepada orang yang dipimpin. Dia menyajikan masalah, memberitahu batas pemecahannya dan menyerahkan kepada mereka cara pemecahannya. Demikian tadi materi tentang jiwa kepemimpinan. Setelah menyimak materi berikut ini, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.